Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Samahah Majlis Tullab wa Talibat. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2020, bertepatan dengan tanggal berapa Dzulhijjah? 21 atau 22? Bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Kita melanjutkan kembali pengajian kita, yakni mengaji kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al mujtahidin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, thumma ila hadrati musannifai hadzal kitab Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, wa ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon، وإلى حضرة الشيخ نووي بنتن، الشيخ صالح دارت Semarang، خالد Bangkalan، هاشم أشعري، وإلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ميمون زبير، خاصة دامت إلى حضرة شيخنا عبد الرحمن أحمد، شيخنا الحاج جنيد أنس، الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، السيد محمد بن علوي الملك المكي، أصولهم وفروعهم وحواشهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Fatihah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama bahas tentang ayat dari surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Semua ulama sepakat bahwa jumlah ayat surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Yang ada perbedaan adalah pada basmalah. Basmalah di mana ada yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Dan ada yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Baik yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan, tetap Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Bagi yang mengatakan bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Ayat pertamanya adalah basmalah itu, ya. Jadi bagi ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah, maka basmalah menjadi ayat pertama. Lalu ayat ketujuhnya adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir, sampai waladdallin. Dan bagi ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1, Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Suratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Jadi dipotong. Di suratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, baru ayat ke-7-nya adalah mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa dalam istilah nahwu ada namanya jumlah khobariyah dan ada jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah, jumlah khobariyah adalah perkataan biasa, bukan berupa perintah, bukan juga berupa larangan. Itu namanya khobariyah. Ada orang mengatakan Ja'a Zaidun, Zaid datang, itu khobariyah. Atau Zaidun, Zaid berdiri, khobariyah. Tapi kalau kum anta, berdiri kamu, namanya jumlah insya'iyah. Insya'iyah. Fi'il amar atau la taqum, la taf'al kadzalik, itu insya'iyah.
Kita lanjutkan sampai apa? Sampai apa? Ulul ilmi. Sebutkan aja nggak apa-apa. Apa? Alamul jinni sudah. Rabbil alamin. Ulangi ya. Ay maliki jami'il khalqi, zat kang menguasai sekabehane makhluk. Zat yang menguasai seluruh makhluk minal insi. Nyatane saking manusa wal jinni lan jin wal malaikati lan para malaikat wad dawabilan hewanan wa ghairihim lan liyane manusa jin malaikat. Bahwa yang dimaksud dengan alamin adalah Rabbil alamin adalah Allah yang menguasai semua makhluk. Baik manusia, jin, bahkan malaikat sekalipun, hewan-hewanan, bebatuan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, apapun itu namanya alamin. Wa kullun utawi saben-saben suwiji minha sangking al-insi wal jinni wal malaikati uyuk telaku diucapakan alaihi ingatase kullun opo alamun opo alam satu persatu wa kullun minha satu persatu dari lafaz al-insu al-jinnu al-malaikatu satu persatunya itu disebut dengan alam. Berarti alamul insi yuqalu diucapakan opo alamul insi alam manusia wa alamul jinni lan alam jin ila ghairi dzalika maring seliyane mungkono-mungkono alamul insi wa alamul jinni. Maka yuqalu alamul jin. Maka ada istilah alam jin. Awas, ada orang misalkan ya, ada orang dia bisa masuk pada alam jin. Wa alamul insi dan alam manusia. Wa ghullibat lan dimenangaken wa ghullibat lan diumumaken wa ghulliba lan diumumaken menjadi umum bukan diumumkan wa ghulliba dan dijadikan digeneralkan kalau bahasa kerennya wa ghulliba lan diumumaken dimenangaken fi jam'ihi ing dalam jama'i alam apa fi jam'ihi dalam jami' alam bil ya'i kelawan ya wan nunilan nun biasanya menjadi alamin ya, Rabbil alamin. Jadi bentuk jamaknya kalau alam tadi isim mufrad maka jamaknya adalah alamun atau alamin. Apa ulul ilmi apa ulul ilmi apa wong kang duweni ilmu ala ghairihim ingatase liyane ala ghairihim ingatase liyane ulul ilmi. Wa ghullibalan di biasaaken fi jam'ihi ing dalam jama'i alam bil ya'i wan nuni apa ulul ilmi ala ghairihim dimenangaken ala ghairihim ing atase liyane ulul ilmi.
Jadi lafaz alam itu kan isim mufrad, tunggal, ya. Tunggal, alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam pepohonan, alam bebatuan. Namun ketika dibuat bentuk jamak menjadi alamin, itu biasanya sasarannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ketika alamin itu maksudnya manusia. Maksudnya adalah manusia. Atau bisa juga jin, alam jin. Jadi jin-jin yang banyak atau manusia-manusia yang banyak. Ketika dibuat alamun atau alamin, tidak bisa dimaknakan atau dialihkan, sasarannya maksudnya adalah misalkan pepohonan, misalkan Rabbil Alamin, yang menguasai semesta alam. Berarti maksudnya adalah yang menguasai para manusia, para jin, para malaikat. Karena lafaz alamin itu bentuk jamak dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki ilmu. Wa huwa utawi alam, wa huwa utawi alam iku minal alamati, iku setengah saking lafaz alamah. Lafaz alam itu berasal dari kata alamah. Li'annahu karana setuhune alam, li'annahu karana setuhune alam iku alamatun, jadi tanda. Oleh karena alam itu menjadi tanda, iku alamatun itu menjadi tanda, menjadi indikator, ya, menjadi indikator, menjadi pertanda. Ala mujidihi ingatase zat kang mewujudkan alam. Di annahu karana setuhune alam iku alamatun, iku dadi tanda, ala mujidihi ingatase zat kang mujudaken alam. Kenapa alam berasal dari kata alama? Lafaz alam itu asal katanya dari kata alamah. Kenapa demikian? Karena alam itu menjadi indikator, menjadi pertanda atas keberadaan zat yang menciptakannya. Ketika ada orang mengatakan, wah, alam malaikat, berarti itu menjadi pertanda, oh, berarti ada yang menciptakan malaikat. Wah, ada alam manusia, berarti itu menjadi pertanda adanya manusia, berarti ada zat yang menciptakan manusia itu. Ada gunung sebagai juga alam, berarti itu menjadi pertanda adanya yang menciptakan tidak serta-merta jadi dengan sendirinya. Jadi dalam Islam itu tidak ada teori yang mengatakan itu bahwa terbentuknya bumi itu adalah serpihan-serpihan, terjadi dengan sendirinya, gitu ya. Terjadi. Tidak ada. Karena itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Itu kan proses alam, misalkan.
Itu hanya istilah kita ilmuwan. Secara syariat, ya atas kehendaknya Allah. Atas kehendaknya Allah. Penciptaan manusia. Mulai dari pertemuan antara sel sperma dengan ovum, ya, dan sperma laki-laki dengan ovum dalam proses embriologi itu, ya, dalam teori embriologi, lalu kemudian berproses menjadi zigot, ya, sebagai benih-benih, nanti kemudian menjadi janin dan lain sebagainya. Itu tidaklah kemudian kita katakan, oh itu kan proses alamiah, itu bahasa kita. Tapi bahasa syariat bahwa itu adalah atas qudratullah, atas kehendaknya Allah. Berani mengatakan enggak, itu proses alam, terjadi dengan sendirinya. Berani mengatakan begitu? Enggak. Bahwa kita sebagai umat Islam itu terjadi, betul, prosesnya seperti itu. Tetapi dalam hakikatnya proses tersebut adalah menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani sifatnya Allah, Ar-Rahmani kang welas asih. Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi tur kang welas asih. Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih. Aidzir rahmati tegese kang duweni kerahmatan. Aidzir rahmati kang duweni kerahmatan. Baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu asal katanya, asal lafadznya itu satu, tunggal, berasal dari kata rahim. Rahima, yarhamu, kemudian menjadi Ar-Rahman dan kemudian menjadi Ar-Rahim. Makanya di sini ditafsiri aidzir rahmati. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah dzir-rahmah, yang memiliki memiliki kasih sayang. Wahia, apa sih rahmah? Apa arti daripada Ar-Rahmah? Wahya utawi ar-rahmah, wahya utawi ar-rahmah iku iradatul khairi, menghendaki kebaikan. Iku iradatul khairi, ngarepaken kebagusan, menghendaki kebaikan, di ahlihi maring ahli al khair, di ahlihi maring ahline khair. Pengertian daripada rahmah adalah menghendaki kebaikan pada ahlinya, pada yang berhak, ya, menghendaki kebaikan kepada yang ahlinya. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin kang miliki, maliki yaumiddini kang miliki dina pembalasan, maliki yaumiddini kang miliki dina pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddini yang menguasai hari pembalasan, maliki yaumiddini kang miliki dina piwalesan, ayil jazai yakni dina pembalasan. Jadi yaumuddin di sini ad-din bermakna al-jaza. Bahwa Allah di samping yang memiliki, yang menguasai
alam semesta, menguasai manusia, menguasai jin, menguasai malaikat. Allah bersifat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Wa huwa utawi yaumuddin, wa huwa utawi yaumuddin iku yaumul qiyamati, iku dina kiamat. Hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Wa khussa lan dikhususaken apa Maliki Yaumiddin bidzikri kelawan disebutaken, kenapa kok dalam surat Al-Fatihah hanya Maliki Yaumiddin, padahal kan bisa saja Malikil Jannah, yang dikuasai sama Allah apa hari kiamat saja? Kan tidak. Hari padang mahsyar juga dikuasai Allah. Surga juga dikuasai Allah. Neraka juga dikuasai Allah. Tapi kenapa dalam surat Al-Fatihah hanya menyebutkan Maliki Yaumiddin? Khusus menyebutkan itu, li'annahu karena setuhune kelakuan ikulah malika ora ana kang nguasai, la malika ora ana kang nguasai zahiran ing dalem zahiran, fihi ing dalem Malik Yaumiddin, ora ana kang nguasai li ahadin kadue wong suwiji, illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Karena li'annahu la malika zahiran bihi li ahadin illallah, karena pada hari kiamat semua orang, semua makhluk tidak ada yang berdaya. Semua manusia tidak ada yang memiliki kekuatan apapun. Tidak ada di hari kiamat misalkan Arden membantu Haidar. Jika Haidar lagi dalam keadaan kehausan, Arden tolongin saya, minta setetes air saja. Tidak ada yang bisa. Karena semua akan disibukkan dalam keadaan sendiri-sendirinya. Li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illallah. Bisa saja tidak akan ada yang bisa, tidak ada yang bisa satu dengan yang lain saling menolong misalkan, karena yang lainnya berada dalam keadaan mendapatkan nikmat, terus dia bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Tidak ada. Semua orang akan disibukkan dengan apa yang dia alami pada saat itu. Tentu disesuaikan dengan amalnya dia pada saat di dunia, disesuaikan pada saat dia di dunia. Bidalili liman al-mulkul yawma lillah, bidalili kelawan dalil, liman maring sapa, bidalili dengan dalil, kelawan dalil liman iku maring sapa, liman iku maring sapa al-mulku utawi kekuasaan, al-yawma ing dalam iki iku lillahi iku maring Allah, iku lillahi iku miliki Allah. Limanil mulkul yawm lillah, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Siapa yang bisa menguasai pada hari ini, hari kiamat nanti? Siapa yang bisa menguasai pada hari ini, yakni hari kiamat? Maka dijawab, yang hanya bisa menguasai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kemampuan hanya Allah. Waman titik
Waman utawi sapane wong iku qara'a lamun maca sapa man. Waman utawi sapane wong iku qara'a lamun maca sapa man. Maca Maliki. Dan kalau kita biasanya pada surat Fatihah bacanya panjang apa pendek? Maliki yaumiddin. Apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sementara kalau pada surat An-Nas Malikin Nas atau Malikin Nas. Malikin Nas. Dibaca pendek kan? Lah, antara Maliki yang dibaca panjang pada surat Al-Fatihah maupun Maliki yang dibaca pendek pada surat An-Nas itu ada secara umum ya, aslinya sama maknanya. Hanya bedanya ini. Waman qara'a Maliki, barang siapa yang membacanya Maliki dibaca panjang, fa ma'nahu maka utawi artine Maliki iku malikul amri, iku malikul amri zat kang miliki perkara. Iku malikul amri zat kang miliki perkara. Kullihi sekabiane al-amr. Iku malikul amri zat kang miliki perkara. Kullihi fi yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Ayhuwa utawi Allah. Ayhuwa utawi Allah. Jadi kalau dibaca Maliki yaumiddin itu artinya adalah Allah yang memiliki segala hal di hari kiamat nanti. Allah yang menguasai segala perkara di hari kiamat nanti. Ayhuwa utawi Allah iku mausufun iku disifati. Iku mausufun zat kang bersifat bidzalika kelawan mengkono malikul amri. Ayhuwa utawi Allah, ayhuwa tegese utawi Allah iku mausufun zat kang bersifat bidzalika kelawan mengkono malikul amri daiman ing dalem selawase, bahwa Allah menguasai segala hal itu bersifat permanen. Daiman itu permanen. Bahwa Allah menguasai manusia bersifat permanen. Allah menguasai gunung bersifat permanen. Allah menguasai hari kiamat bersifat permanen. Tidak ada rubahnya. Selamanya. Mulai dari dulu, sekarang, dan nanti Allah adalah Malikul Amri. Permanen. Kaghafirid dzambi. Kayak istilah ghafirid dzambi. Kaghafirid dzambi kayak istilah ghafirid dzambi. Ghafirid dzambi itu artinya adalah zat yang mengampuni dosa. Zat yang mengampuni dosa. Menurut kalian, Maha pengampunnya Allah itu sewaktu-waktu apa permanen? Jadi hari ini Allah Maha pengampun, tapi besok sih belum tentu. Apa begitu? Hari ini ya Allah Maha pengampun, besok ya Allah Maha pengampun, nanti juga Allah Maha pengampun. Ghafirud dzambi. Sama, hari ini Allah yang menguasai segala hal,
Besok juga Allah menguasai segala hal. Kelak nanti sampai kapanpun Allah juga menguasai segala hal. Fasahha mangkasah makasah apa wuku'uhu tubi bani lafad maliki, terjadinya lafad maliki atau posisi apa wuku'uhu apa tumi bani lafad maliki, maka sah-sah saja posisi lafad maliki sifatan hale dari sifatan hale dari sifat lima'rifatin maring isim ma'rifat, lima'rifatin maring isim ma'rifat, maka sah-sah saja lafaz maliki yaumiddin menjadi sifat dari mausuf isim ma'rifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya, iyyaka mung ing panjenengan, iyyaka hanya kepadamu, iyyaka mung ing panjenengan, na'budu nyembah sapa kula, iyyaka mung ing panjenengan, na'budu nyembah sapa kula, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Wa iyyaka lan ing panjenengan nasta'inu nyuhun pitulungan sapa kula. Wa iyyaka lan mung ing panjenengan nasta'inu nyuhun pitulungan sapa kula, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sekarang gini, kira-kira menurut kalian sama apa beda? Bani lapar. Terus minta makan sama Farel. Terus Bani ngomong begini, Farel, saya minta makan sama kamu. Saya minta makan sama kamu. Bedakan dengan begini. Tadi ya, saya minta makan sama kamu. Bisa dipahami begitu? Saya minta makan sama kamu. Dah. Kemudian perbandingannya dengan begini. Hanya ke kamu saya minta makan. Beda apa sama dengan pernyataan yang pertama? Pernyataan pertama, saya minta makan sama kamu. Dengan hanya ke kamu saya minta makan. Saya cinta kamu. Dengan hanya ke kamu saya cinta. Beda apa sama? Beda. Kira-kira kalau pertama umum apa khusus? Umum. Kedua, khusus. Hanya ke kamu saya minta makan. Hanya kepadamulah aku mencintainya. Hanya ke kamulah aku mencurahkan segala perasaanku. Itu artinya iyyaka na'budu itu begitu. Jadi kalau kalimatnya itu na'budu iyyaka, aku perhatikan.
Nih bedanya ngaji tafsir dengan baca terjemah begini, beda. Jadi harus sedikit memperhatikan. Dalam kalimat iyyaka na'budu itu dalam istilah balaghah namanya al-hasr. Jadi betul-betul mengungkapkan hanya khusus, spesial, tidak ada yang lainnya. Andaikan kalimatnya begini dalam Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Na'budu kami menyembah iyyaka ke kamu ya Allah. Nasta'inu kami memohon pertolongan iyyaka kepada ya Allah. Kalau redaksinya seperti tersebut, seperti hal itu, maka na'budu iyyaka kami menyembah kepadamu. Bisa jadi tidak hanya ke kamu ya Allah, kepada berhala juga kami menyembah, kepada binatang juga kami menyembah, kepada dewa juga kami menyembah. Na'udzubillah min dzalik. Nasta'inu iyyaka kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami juga meminta pertolongan kepada sesama manusia. Kami juga meminta pertolongan kepada binatang. Kami juga meminta pertolongan kepada hewan. Tapi justru disinilah sir Allah ungkapkan dengan mendahulukan lafaz iyyaka, bahwa iyyaka na'budu hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Berarti kami tidak menyembah kepada berhala. Berarti kami tidak menyembah kepada pepohonan. Berarti kami tidak menyembah kepada binatang. Berarti kami tidak menyembah kepada apapun. Itu maksudnya dari iyyaka na'budu. Sama. Kalian santri putri jangan mau digombalin. Kalau ada orang ngomong, aku cinta kamu, berarti aku juga cinta kepada yang lain. Aku juga cinta kepada si B. Aku juga cinta kepada si C. Aku juga cinta kepada si D. Ini balaghah. Jadi nggak salah kalau ada laki-laki ngomong aku cinta kamu, tapi ternyata dia selingkuh. Karena redaksinya tadi uhibbu iyyaka atau uhibbuka. Bisa juga uhibbu ghairaka. Ghairaki, uhibbu ya, uhibbuki. Bisa juga uhibbu li ghairi. Tapi kalau redaksinya iyyaki uhibbu, hanya kepadamu aku mencintai, berarti aku menutup peluang mencintai kepada orang selainmu. Aku tidak memiliki keinginan untuk mencintai selainmu. Begitu. Ini redaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham nggak paham? Dengerin, mudah-mudahan dapat berkahnya. Iyyaka hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah, wa iya berarti kami tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menyembah kepada selainmu ya Allah. Berarti kami tidak memiliki keinginan sedikit pun, rencana sedikit pun untuk menyembah kepada selainmu. Kenapa? Karena iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Berarti kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Dengan kita membaca wa iyyaka nasta'in, ini sebagai
sebuah janji yang mengikat. Sebuah janji yang mengikat bahwa dalam segala masalah yang kita hadapi, kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu. Jangan kepada dukun, jangan kepada para tapi tentu ada wasilah. Wasilah itu perantara. Perantara. Ada orang misalkan banjir. Banjir. Tenggelam. Tenggelam. Apa kira-kira bisa? Misalkan dia, ya Allah selamatkanlah saya dari banjir, tanpa mau dia meminta tolong kepada sesamanya. Pasti kan dia ketika ada orang tolong. Yang menolong hakikatnya adalah Allah, ya. Yang menolong hakikatnya manusia itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Akhirnya orang-orang yang dimintai tolong itu kemudian kejar, dia berusaha untuk menolong orang yang tenggelam. Jadi artinya dalam hidup kita itu harus ada wasilah. Tidak bisa segala-galanya misalkan langsung Allah gitu ya, langsung Allah. Harus memakai wasilah. Wasilah itu perantara. Karena tadi ketika ada orang tenggelam meminta tolong yang menolongi Allah langsung apa lewat perantara manusia, perantara makhluk. Tiba-tiba ada pohon, dia nyangkut di pohon, berarti dia selamat, wasilahnya pohon. Tiba-tiba dia lagi tenggelam, sudah kelabakan, ada pelepah pisang yang besar, sehingga akhirnya kemudian dia bisa merangkul atau merengkuh si pohon pisang tadi, dia naik di atasnya, selamat dia. Lah, pohon pisang itu adalah wasilah, yang menolong adalah Allah. Jadi tidak serta-merta kemudian jika kalian lagi tenggelam, ya Allah tolong saya ya Allah, tidak kemudian atas Allah langsung celup, taruh lagi di tempat yang aman. Enggak. Kira-kira begitu. Kalian lagi berenang, lagi belajar berenang, kalau tenggelam, kira-kira ketika kalian minta tolong kepada Allah, apa Allah langsung nolongi kalian begitu? Pasti minta tolong sama manusia, tetapi hakikatnya yang menolong adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي شفاعته في كل هول من مفتاحه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نرى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.